risalah Ahlussunnah wal Jamaah ada sebuah hadis, kurang lebih hadisnya begini: saya di zaman ala ummati kasirun khutba'u qalilun ulama'u. Artinya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam jauh-jauh hari sudah mengingatkan umat Islam bahwa nanti banyak khotib-khotib tukang ceramah yang retorikanya bagus, yang bisa menjadi magnet masyarakat, banyaknya luar biasa. Tapi qalilun ulama'u, artinya itu khotib bukan ulama. Dan kondisi zaman itu, kata Nabi, sedikit orang-orang yang mengerti agama, dan yang laku hanya khotib yang bikhori'in. Maka kalau di dalam kitab Qanun Asasi ada sebuah hadis juga, cuma redaksinya saya agak lupa. Intinya begini: kalau ahli bid'ah, kalau orang bodoh sudah memegang panggung-panggung masyarakat, maka orang-orang alim wajib menampilkan dirinya. Bahkan beberapa waktu lalu ada kawan saya, mungkin para kiai kenal, Ustaz Musa bin Habib. Beliau dulu ketua pondok di Cirebon. Beliau kakak kelas saya dulu. Ketika beliau mau hijrah ke Bekasi, kata gurunya Kiai Haji Azka Hamam Syairozi, nanti kalau datang ke Bekasi jangan tawadu, sombong aja dengan ilmu kamu. Kenapa? Karena kalau kamu tawadu dan tidak memunculkan keilmuan kamu, yang memegang mimbar-mimbar masjid, yang menjadi imam-imam masjid, orang-orang bodoh yang gak pernah ngaji. Lalu di dalam kitab Tanwirul Qulub ada fatwa begini dari sang musannif. Saya lupa Tanwirul Qulub itu karangan siapa sih? Pokoknya dalam kitab Tanwirul Qulub, Nasabandi, kata beliau begini: haram bagi orang yang menggunakan atribut, dalam redaksinya itu disebut sorban hijau, karena mirip dengan zuriyah, dan menyerupai orang alim. Ada sorban hijau ini. Tukeran kan? Dan haram bagi orang-orang awam menggunakan baju kebesaran orang alim. Kenapa? Karena khawatir orang-orang awam ketika melihat mereka dianggap sebagai seorang ulama. Akhirnya mereka, orang awam ini meminta fatwa kepada orang awam yang menggunakan baju ulama. Akhirnya belum ta'atol, sesat menyesatkan. Tapi ada tapinya. Ini saya bela dulu nih, sorban hijau ini. Dulu di dalam dunia pesantren nggak jadi, minta saya dibully tadi medsos. Jadi di dalam pesantren salam, bukan salam sekarang ya, salafiyah menurut saya. Ketika saya pesantren dulu pakai peci putih begini dilarang luar biasa. Jadi santri itu wajib pakai peci hitam. Saya nggak tahu dulu alasannya. Ternyata setelah saya jadi kiai, saya baru tahu. Dulu saya masih jadi santri. Jadi ternyata ketika saya mempelajari histori kultural ulama-ulama Nusantara, kenapa sih di pesantren ini nggak boleh pakai peci putih, bolehnya pakai peci hitam? Karena dulu orang Indonesia itu ketika orang menggunakan peci putih sudah pasti di beliau ini orang yang sudah pergi haji. Dan itu satu motivasi besar bagi umat Islam supaya bisa pergi haji. Nah, cuma saat ini sesuatu berbeda. Al-hukmu yadurru ma'illati wujudan aw adaman. Ini ngeles. Ini saya membela kawan sendiri. Artinya hukum yang tadinya haram bisa jadi berubah. Kenapa? Ketika sorban hijau sudah tidak menjadi ciri khas para zuriyah. Ketika peci putih tidak menjadi ciri khas para hujjah. Maka disarankan dulu bangun Maimun Zubair itu pun keras. Tapi ketika di Jakarta ini banyak jamiah-jamiah yang menggunakan peci putih karena ittiba Rasul, akhirnya
meskipun di pesantren-pesantren yang lain. Intinya, kalau kita mau mempelajari ahwal para ulama, ahwal para tolibi, itu kadang-kadang kita bisa membedakan mana kiai, mana santri. Nah, cuman kalau di dalam masyarakat kita, ini kita nggak bisa bedain mana kiai, mana santri. Kenapa? Karena baju itu bisa dibeli bebas, sorban itu bisa dibeli bebas. Apalagi seandainya ia dikasih anugerah Allah pintar ngomong, nah itu malah berbahayanya luar biasa. Maka di dalam kitab Ta'lim wa Ta'lim, kalau kita mau cari guru, tungguin dulu 2 bulan, 3 bulan. Saya mau ngaji sama Gusmu sekali, jangan dulu dianggap guru, jangan dulu ikut dulu. Oh, udah 2 tahun, oh berarti udah maha guru berarti. Sebulan, 2 bulan, nah ketika kita tahu silsilah beliau, sanad keilmuan beliau, baru kita mengaji kepada beliau. Di Ta'lim wa Ta'lim ini sebenarnya sudah diajarkan tips-tips mencari guru. Pun seandainya kita berguru kepada seorang ulama, benar. Tapi ketika kita tidak cocok dengan beliau, jangan. Kenapa? Khawatir kita nanti su'ul adab kepada beliau, pindah ke guru yang lain. Bukan karena kita menafikan keulamaan beliau, bukan. Cuman yang namanya manusia itu kan cocok-cocokan. Kadang kita cocok dengan Kiai A, tapi tidak cocok dengan Kiai B. Nah, yang menjadi kekhawatiran kita adalah kalau kita seandainya berguru kepada orang-orang yang salah. Dan terakhir, tips memilih guru. Sekarang ini lagi zaman jualan sanad. Orang ngaji itu guru-guru yang punya sanad, betul. Kemarin guru saya, Kiai Haji Zamzami Amin, itu merasa terusik dengan tuduhan-tuduhan bahwa pesantren-pesantren di Nusantara ini tidak bersanad. Akhirnya beliau mengumpulkan sanad-sanad guru-gurunya dan beliau mengarang kitab namanya Sanad Babakan Ciwaring. Nah, kalau buat saya pribadi, sanad itu bukan sekedar syahadah yang tertulis, bukan. Tapi yang paling penting adalah sanad itu ahwal. Saya melihat guru saya, perilakunya gimana, saya ikuti. Itu namanya sanad, bukan sekedar. Nah, absohnya justru syahadah dengan ahwal. Tapi kalau cuma sekedar syahadah, ngaku-ngaku nih sanad saya saya pernah pesantren di dia. Kalau pesantrennya dulu benar, kalau kagak. Nah, dianya. Kenapa? Karena ada beberapa kasus Pak kemarin yang viral. Yang viral itu kalau pernah baca Facebook, ada HTI yang memfitnah bangsa. Irham Pak. Dia itu pesantren bareng saya Pak, bareng saya, adik kelas saya. Nah jadi, wah ini pesantrennya nggak bener nih ngajarin, ya nggak bener. Bukan pesantrennya, dia pesantren cuma 3 tahun, tidak pun nggak lulus. Dan dia lu takut gimana? Kenapa? Saya itu juga berantem. Bukan takut karena ilmu saya, bukan. Tapi karena takut dulu saya suka pukul misalnya. Artinya dia sering jualan, saya ini lulusan Babakan Ciwaring, saya ini lulusan Babakan Ciwaring. Akhirnya pesantrennya jadi jelek. Logika kita, oh masa iya sih orang soleh itu mengajarkan sesuatu yang nggak benar. Jadi ahwal yang bisa jadi patokan kita. Maka boleh kita ittiba'ur Rasul dengan menggunakan baju sebagus mungkin, tapi tolong bedakan dengan kiai, dengan guru yang ada di lingkungan kita, supaya orang-orang yang di sekitar kita tidak tertipu dengan diri kita. Mungkin itu saja. Mungkin ada tambahan dari para kiai. Ya, tambahan saya itu gini Pak, biar gampang dipahami ya. Ibaratnya begini Pak, kalau seumpamanya ada orang pakai baju polisi atau pakai baju tentara, tapi dia itu bukan bagian dari kesatuan kepolisian Indonesia atau satuan dari Tentara Nasional Indonesia, kira-kira apa yang terjadi? Ditangkap atau tidak?
Dan apa yang sampai lakukan? Pasti sampai akan mengatakan polisi gaduh. Nah, dalam dunia keulamaan, dalam dunia kekiaian itu sama, Pak. Jadi kita tidak bisa melihat pakaiannya. Makanya ada dawuhnya Kanjeng Nabi itu, innallaha la yanzuru ila suwarikum. Allah tidak melihat pakaian-pakaian yang kalian pakai. Wala ila ajsamikum, dan Allah tidak melihat seberapa atletis tubuh kalian, seberapa bagus kulitnya putih, rambutnya ikal, hidungnya mancung atau gimana. Tidak dilihat sama Allah. Walakinnallaha yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Yang Allah lihat itu adalah hatinya dan perbuatannya. Hatinya itu termotivasi berangkat karena mengharapkan ridhonya Allah dan mengikuti sunnahnya Nabi. Kemudian perilakunya itu membuktikan daripada isi hatinya. Kalau tidak begitu, ya tidak dihargai sama Allah. Karena Allah itu akan melihat dengan ainur rahmahnya kepada orang yang betul-betul ikhlas mengikuti sunnahnya Nabi Muhammad. Gitu, Pak. Jadi jangan kita itu mudah terpesona, terkagum-kagum hanya karena busananya, hanya karena pakaiannya, dandanannya. Seperti misalkan suami istri ya, sampean kan lebih pilih mana? Orang cantik tapi nakal sama orang yang wajahnya biasa-biasa saja. Kalau jelek nggak mungkin, biasa-biasa saja. Karena saya juga nggak mau kalau jelek, Pak. Iya, Pak. Nggak berdiri lah, Pak. Tapi perbuatannya, akhlaknya itu bagus, Pak. Sampai pilih yang mana? Tentunya pilih wajah yang biasa-biasa saja, tapi nggak jelek, gitu kan? Dan akhlaknya bagus. Ya kalau jelek kan repot kan gitu. Jadi inilah bagaimana cara kita melihat siapa ulama, siapa yang bukan, gitu loh, Pak. Dan kalau mau ciri yang lain, saya pernah baca di dalam kitab Nasaihul Ibad itu di lembar kedua sebelah kiri ya, sebelah kanan paling bawah itu cirinya ulama itu adalah orang yang ketika kita duduk bersama dia, ketika kita bergaul dengan ulama itu, maka bergaulnya saja kita bisa ketularan akhlakul karimahnya yang baik. Yang tadinya karakter kita itu keras, yang tadinya perilaku kita ini banyak premanismenya, jadi sopan, lemah lembut, terbawa oleh haibahnya ulama yang kita gauli. Aura positif, gitu loh, Pak. Aura positif. Gitu. Ya kalau di orang tua kita kan sering bilang begini, Pak ya, kalau orang kumpul sama orang jualan minyak wangi, walaupun dia tidak mampu membeli minyak wanginya, minimal dia bisa dikasih atau bisa oles-oles testernya gitu kan. Minimal ketika kita berkumpul dengan mereka, aroma yang tercium di hidung kita ini adalah aroma wangi. Kalau kita berkumpul dengan orang pedagang ikan asin, walaupun kita nggak megang, kita nggak mampu beli, minimalnya hidung kita ini tercium bau nggak enak, Pak, bau amis ikan. Sama seperti itu. Makanya dikatakan begini, barang siapa yang haibahnya saja atau pandangannya saja bisa merubah karakteristik kita, apalagi ucapannya. Inilah ulama. Makanya ada makalah yang mengatakan lisanul hal
afsahu bil lisanil maqal. Gitu. Bahasa karakter, bahasa apa namanya itu? Lisanul hal itu apa saja? Diterjemahkan apa ya? Bahasa tubuh, ya. Bahasa tubuh, pembawaan itu lebih bisa ditiru, lebih bisa mengena di hati orang min lisanil maqal daripada bahasa ucapan. Semua orang bisa berpidato, semua orang bisa berceramah. Tapi isi ceramahnya itu apakah terbukti dalam aktivitas kesehariannya atau tidak? Ini yang menjadi tolak ukur ketakwaan orang tersebut. Nah, mudah-mudahan ini cukup bisa dimengerti. Barangkali ada yang mau bertanya lagi.